Kita dikepung sebuah narasi puter pelong yang tidak seramai dulu lagi. Kita dikelilingi sebuah diksi puter pelong tidak seindah bayangan saat kita akan memulai. Berbagai kronologi, berbagai pengalaman diri seolah membenarkan kata-kata di kanan kiri. Padahal puter pelong tidak akan pernah lari. Hanya kita yang tidak bisa memaknai kemana arah nahkoda membawa perahu ini. Ayo, kita sama-sama introspeksi dan memahami. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan jalan mana yang akan kita tempuh untuk mengiringi hobi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puter pelong memasuki sebuah fase pendewasaan. Sama seperti hobi anggungan lain, seperti perkutut dan derkuku yang memang lebih dulu eksis. Masa yang katanya down ini juga pernah dialami mereka, baik dalam segi lomba, penjualan, hingga rasa putus asa ketika sepinya permintaan hasil ternakannya. Tapi masa itu di dunia perkutut dan derkuku telah lama terlewati, dan buktinya hobi anggungan tadi masih eksis sampai detik ini. Dalam sejarahnya, puter pelong baru digarap ya dengan serius pada tahun 2016. Walau berbagai literasi ada yang menunjukkan adanya pakem loh di tahun 2001. Tapi bagi saya itu ya hanya sebuah wacana, hanya sebuah literasi yang kadang naik, kadang juga bisa menurun. Di awal-awal kemunculannya, puter pelong hanyalah sebuah burung yang terkonotasi dengan istilah deso. Sering dipelihara oleh orang-orang tua dengan rumah joglo yang terkadang bagi sebagian kita terkesan mistis. Tapi semakin kesini semakin orang memahami bahwa ternyata deso itu asik ya. Jadi banyak yang melirik burung anggungan satu ini. Hingga banyak diadakan perkumpulan, paguyuban, atau semacam komunitas orang-orang yang menyukai puter pelong. Layaknya sebuah komunitas, pasti akan membanggakan atau setidaknya suka lah menunjukkan sebuah kesamaan yang mereka usung. Sehingga mereka membawa puter pelong di setiap perkumpulan yang mereka adakan. Lalu semakin kesini mereka berpikir, lah kalau cuma usung-usung burung tanpa ada lomba kok kayaknya nggak asik ya. Hingga terciptalah lomba puter pelong pertama yang diikuti lomba-lomba berikutnya. Puter pelong pun semakin naik daun dengan gagahnya. Harganya meroket, peminatnya membludak. Bahkan dalam catatan saya, nilainya pernah mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah nilai yang fantastis untuk burung yang berkonotasi deso tadi. Tapi ketika kita memasuki masa-masa Covid, pembatasan diadakan. Lomba yang dulunya sering kini mulai hilang. Perekonomian pun turun hingga orang mulai mengerem belanja produk yang tidak dibutuhkan. Mulai saat itu banyak peternak yang oleng dan mempertanyakan langkah apa yang akan diambil untuk menyelamatkan kepulan asap dapur rumah tangganya. Sekarang masa Covid telah hampir selesai. Lomba sudah ramai di berbagai kota. Tapi kok bisa di sebagian kita harus berpikir dan mungkin putus asa? Karena banyaknya anakan yang belum laku. Bahkan sebagian kita menuliskan diksi aneh yang membuat down para pemula yang akan memasuki hobi ini. Ayolah, kita introspeksi dan membenahi misi kita
agar harapan kita bersama, harapan dan kenyataan berjalan beriringan. Untuk memudahkan semua itu, saya akan mencoba menggolongkan ya diri kita menjadi 3 golongan. Coba nanti kita tentukan sendiri di dalam golongan mana kita. Mungkin ketika ada beberapa golongan ini, kita bisa memahami dan menentukan visi misi mana yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah golongan para pengikut tren. Ketika puter pelung trending, mereka ikut-ikutan untuk membelinya dan mencoba untuk menternakkannya tanpa memahami bagaimana esensi mencintai suara anggungan. Golongan yang kedua adalah golongan pecinta lomba. Dia tidak pernah merasakan enaknya sebuah seni anggungan puter pelung, tapi adrenalin naik ketika dalam lomba. Yang ketiga adalah golongan pecinta budaya dan penikmat suara puter pelung di saat senja ketika pulang kerja. Asik ya. Pecinta budaya dan penikmat suara puter pelung di saat senja saat pulang kerja. Enak memang. Oke lah, gak usah terlalu melo, kita langsung bahas aja. Untuk kita yang termasuk dalam golongan pengikut dari sebuah keramaian yang hanya mencoba peruntungan dari maraknya puter pelung, yang mungkin gak tahu apa-apa tapi rela menggelontorkan uang banyak sambil berkata, coba ikutan siapa tahu ada peruntungan di sini. Ya siap-siap aja untuk menelan ludah, karena akan banyak sandungan dan kerikil tajam yang menghalangi jalan kita. Tapi gak usah takut, kalau kita sudah terlanjur di sini, alangkah baik dan bijak kalau kita mulai bergerak dan mengenalkan puter pelung dengan semua kemampuan yang kita punya. Kita suka bersosial media, oke, garap sosial media dengan indahnya lantunan suara puter pelung. Siapa tahu ada orang yang terkesima dan membeli hasil rawatan kita. Kalau kita suka kumpul-kumpul dan jagongan, ngopi, rokokan yang mungkin tanpa tujuan ya, oke lah, ayo mulai gabung dengan komunitas puter pelung yang ada, dan kita bikin acara untuk menaikkan pamor anggungan ini di Nusantara. Lalu yang kedua, untuk kita para pecinta lomba yang menyukai adrenalin melihat burung tidak bunyi sedang juri ada di bawahnya. Ayolah kita datangi semua lomba dan ikut berpartisipasi. Tapi jangan lupa bantu juga panitia agar tidak selalu yang katanya merugi dengan segala beban keuangannya. Yang ketiga, untuk kita yang hanya suka menikmati anggungan suara puter pelung dan tidak begitu menyukai aktivitas lomba, perlu diingat ya, bahwa ramainya puter pelung adalah karena banyaknya teman-teman yang mengadakan berbagai event di berbagai kota. Salah satunya adalah agenda lomba. Ayolah kita ikut mensukseskan dengan berbagai cara dan kemampuan yang kita bisa. Mungkin dari situ kita bisa sedikit mengenalkan hasil ternakan kita, atau seenggaknya kita bisa memberikan sumbangsih atas kemajuan puter pelung. Oh ya, sedikit bocoran ya. Puter pelung itu mahal tidak hanya di lomba saja loh. Tapi ada beberapa penikmat suara yang tidak ada waktu mengikuti lomba, tapi dia memahami alunan kemerduan suara puter pelung. Jadi di sisi ini puter pelung juga bisa dihargai di angka yang mempesona. Terus di manakah kita dari 3 golongan tadi? Tentukan sekarang. Dan nanti kita akan mencoba untuk membahas di target mana, target pasar yang mana 3 golongan tadi itu berada. Biar seenggak-enggaknya kita nggak saling gontong-gontongkan lah. Biar seenggak-enggaknya kita tidak saling sikut-sikutan menentukan pangsa pasar kita. Saya Samsul Arifin dari Kandang Bonekamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.